Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikot Komaida dengan NIM 22070181 dan teman saya. Dan nama saya Muhammad Jaki Zahran dengan NIM 220701000107. Oke, di sini kami ingin menjelaskan nih tentang apa sih itu dari gonore. Oke, mungkin bisa dijelaskan Zaki apa itu gonore? Nah, nah, apa itu gonore? Nah, gonore itu kalau yang biasa kita kenal ya, kalau kata orang-orang itu biasanya kencing nanah. Nah, kalau secara medisnya ini salah satu dari banyaknya penyakit menular infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae atau Hmm, gonococcus. Nah, lanjut. Oke, jadi yang saya tahu jumlah penderita di gonore yang di dunia ini pada tahun 2020 diperkirakan ada 82,4 juta Hmm, infeksi baru nih di antara orang dewasa dan 0,9% ini pada wanita dan 0,7% pada pria di seluruh dunia. Nah, kebanyakan ini yang terkena gonore itu justru wanita. Karena apa? Eh, karena wanita itu tidak menunjukkan gejala atau gejalanya itu asimptomatik gitu, tidak ada gejala dan kalau jika ada gejala itu biasanya akan keluar cairan dari vagina dan untuk laki-laki dia akan mengeluarkan cairan kayak pus atau nanah itu dari penis. Nah, apa sih kekurangannya kalau tidak jika tidak diobatin gitu kan? Minor ini dapat menyebabkan kemandulan kalau untuk yang lebih parahnya pada pria dan wanita serta komplikasi komplikasi kesehatan seksual dan reproduksi lainnya. Penyakit ini juga meningkatkan resiko infeksi HIV. Itu aja. ah, oke. Nah, selanjutnya ini ada gejala dari gonore. Nah, gejalanya itu ada gejala pria dan gejala wanita. Gejala keduanya itu ada gejala yang sama. Nah, yaitu biasanya yang dialami oleh pria dan wanita yang mengalami gonore ini biasanya dia merasakan nyeri seperti terbakar ketika BAK. Dan untuk pria itu biasanya keluar kayak cairan yang tidak biasa berwarna kuning atau kehijauan dari ujung penis. Nah, sementara kalau untuk perempuan ciri khasnya itu biasanya terjadinya keputihan yang terus-menerus dan tidak biasa. Yang sekret atau cairannya itu bisa encer, berair, kemudian warnanya itu bisa hijau, kehijauan gitu atau kekuningan. Ya, Oke, jadi cara selanjutnya. pencegahan gonore itu gimana, Cak? Nah, ini untuk pencegahan gonore itu ada tiga cara utama. Nah, pertama, itu ada dengan menghindari seks bebas dan hanya melakukan hubungan badan dengan pasangan yang halal. Nah, kenapa? Soalnya kan gonorrea itu merupakan ISK atau infeksi menular seksual ya, yang biasanya itu penularannya kebanyakan melalui dari hubungan seksual gitu. Hmm. Nah, kemudian itu ada menggunakan kondom ketika berhubungan dengan pasangan. Kenapa? Soalnya kondom itu dapat mencegah organ vital dari si pria ini. Jadi dia itu nggak langsung bersentuhan atau terkena sekret dari wanita atau begitupun sebaliknya. Jadi dia sehingga untuk mencegah penularan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada melakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk kedua pasangan. Kenapa harus kedua pasangan? Soalnya gonorrea itu kan ISK ya, infeksi menular seksual misalnya jika suaminya kena nih, habis itu dia berhubungan dengan istrinya. Kemudian ketika mereka berobat, hanya suaminya aja itu yang diobatin, sementara istrinya kagak. Sementara istrinya kemudian tertular, habis itu suaminya sembuh, ntar yang istrinya yang tertular, yang tertular kemudian yang suaminya sembuh itu bisa nularin balik. Begitupun Ya, sebaliknya. Jadi kayak apa bang itu pingpong kayak efek pingpong pingpong. Jadi ya efek pingpong ya. yang satu sembuh, yang satu penyakit. Nanti yang Nah ya gitu. sembuh penyakit seperti itu. Ya. Jadi ingat ya Intinya teman-teman. ya Jadi ini harus itu apa kan
apa harus melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sudah halal saja gitu ya. Nah, Tidak boleh berganti-ganti pasangan, itu yang paling baik gitu. oke. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya silahkan di kolom komentar, nanti kami sediakan. Terima kasih Oh, teman-teman. sih. Jadi setelah melewati 5 semester ini, tanggapannya gimana, Jak, di UMJ ini, Muhammadiyah Jakarta ini? Eh, tes saya dulu nih. Kalau dari pandangan saya ya, kuliah di UMJ itu bisa dibilang bisa apa tuh berbeda mungkin dari apa tuh universitas lainnya. Karena di Ya, UMJ itu kan lebih ngedepanin ilmu agama ya. Jadi di setiap pembelajaran, entah itu kayak kelas, PBL atau praktikum dan lain-lain itu kan kita dibiasakan untuk kayak selalu berdoa gitu, ngaji sebelum memulai pembelajaran gitu. Kemudian dari setiap pembelajarannya tersebut biasanya selalu dihubungkan dengan nilai-nilai Islami itu dan ya, kemuhammadiyahan gitu. Dan menurut pandangan Islam terhadap kesehatan atau suatu masalah kesehatan itu gimana? mm-mm. Nah, kalau dari saya gitu sih. Nah, malah Coba kalau dari Bang Miko gimana? kalau dari saya itu Ya, UMJ itu kayak tempat hmm. nyaman lah kalau untuk berkuliah di UMJ. Karena apa? Karena yang sekarang apalagi akreditasi unggul kan. Iya sih, Udah kemarin dapet tuh. unggul. Ya kemarin baru udah akreditasi unggul guys. Jadi kalian cepet-cepet daftar ke UMJ. Fasilitas di UMJ sih di FKK apalagi gitu ya. Hmm, Fasilitasnya cukup lengkap lah ya Jack ya. Selama iya kita lengkap bersih, bersih gitu juga ruangannya. siapa lagi terus nyaman dan aman. Hmm, Itu aja sih. Jadi ya cukup aja dari kita, Jack ya. Mungkin ada tambahan dari ya, Jaki. cukup sih kayaknya kalau dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.